Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, kini kembali lagi bersama kami Bang Ali Ibrahim, yang mana akan menceritakan sejarah-sejarah yang ada di Banten. Dan kali ini saya akan menelusuri makam Syekh Jamaluddin, Pelabuhan Merak, Banten, dan Mukbaroh Aulia Mas Jong dan Agus Cu, Banten Girang. Dan teruntuk sahabat dimanapun berada, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kami agar lebih semangat lagi menceritakan sejarah-sejarah yang ada di Banten ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan semoga kita selalu dipanjangkan umurnya dan dimudahkan atas setiap rizkinya, tentunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya, dan semoga kita termasuk dalam golongannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah gapura makam Waliullah Syekh Jamaluddin, Pelabuhan Merak, Banten, yang pernah tidak sepi dari peziarah dari manapun berada. Syekh Jamaluddin adalah tokoh abad ke-19 yang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai orang yang membuat pelabuhan Merak selama pada peristiwa tsunami Krakatau yang melanda Banten seabad yang lalu. Suasana yang nyaman di pondok sekitar Syekh Jamaluddin di area pelabuhan Merak banyak dikunjungi para peziarah. Makam ini berada di atas bukit yang lokasinya berada tak jauh dari dermaga 3 Pelabuhan Merak. Setiap malam Jumat pengajian digelar di pondok yang berada hanya beberapa meter dari makam Syekh Jamaluddin. Mereka yang mengikuti pengajian ini tak hanya warga Cilegon saja. Beberapa di antaranya dari banyak masyarakat di luar Banten. Syekh Jamaluddin adalah tokoh ulama besar ke-14 yang memiliki wawasan keagamaan dan ilmu pemerintah yang tinggi. Syekh Jamaluddin adalah cucu dari Syekh Maulana Malik Israil, salah satu Dewan Wali 4 yang terbentuk Wali Songo. Dalam zamannya, Syekh Jamaluddin banyak berjasa dalam melawan penjajah Portugis, khususnya perairan Selat Sunda. Namanya sangat terkenal hingga Malaysia dan Singapura. Beliau dikenal sebagai Syekh Putih karena konon selalu mengenakan jubah putih, kata pemimpin Yayasan Syekh Jamaluddin Banten Ahmad Sudrajat. Makam Syekh Jamaluddin adalah salah satu makam yang dijadikan wisata religi. Ini banyak mendapatkan dukungan dan bantuan baik moral ataupun material dari berbagai pihak, yang diantaranya dari pemerintah Cilegon dan para perusahaan yang berada di sekitar Merak. Selain itu, keberadaan makam Syekh Jamaluddin yang banyak dikunjungi baik dari para peziarah dalam kota maupun luar kota dapat meraup rezeki para pedagang setempat, baik pedagang makanan maupun souvenir. Adapun setiap kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di pondok makam Syekh Jamaluddin mengadakan berzikir bersama guna melestarikan budaya positif. Ribuan masyarakat berbondong-bondong, baik undangan para alim ulama, tokoh masyarakat, bahkan wali kota Cilegon turut pula menghadiri undangan tersebut.
Ikut serta puluhan polisi dan tim pengaman berjaga-jaga di area gerbang Makam Syekh Jamaluddin. Acara ini digelar adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap pelestarian tradisi masyarakat. Kepedulian terhadap pelestarian tradisi ini, keturunan Syekh Jamaluddin sejak setahun lalu telah membentuk Yayasan Bani Satim. Berharap dengan rangkaian acara keagamaan dan istighosa di tempat ziarah tersebut, para peserta dan warga Cilegon mendapatkan berkah. Dan alhamdulillah kota Cilegon sepi dari bencana alam. Ini berkat karomah dari para wali yang soleh. Dan di sini kita mengingat kembali para jasanya dan berusaha meneladaninya, kata Nasrullah. Mari sejenak menengok sejarah Maulana Malik Israel bersama anggota Dewan Wali Songo. Menyebarkan Islam hingga akhir hayatnya. Konon beliau dikuburkan di sebuah bukit kecil di tepi Teluk Banten, Bojonegara, Kabupaten Serang Utara, Kota Cilegon. Tampaknya bukit itu dipilih pertama kali oleh Maulana Malik Israel sebagai ulama yang lebih tua dari Syekh Soleh bin Abdurrahman, seorang penyebar Islam yang hidup pada masa Maulana Sultan Hasanuddin. Bukit itu berada pada lokasi yang memiliki titik pandang yang cukup indah ke arah barat sehingga dapat menjadi proyeksi tafakur pada saat menyepi. Masyarakat menyebut bukit itu di Gunung Santri. Konon daerah tersebut tempat santri belajar kepada guru ulama tersebut. Pada masa selanjutnya daerah itu disebut dengan nama Kampung Beji, sebuah kampung yang kemudian menjadi basis pergerakan perlawanan masyarakat Banten terhadap Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga masa kemerdekaan. Salah satu inspirator perlawanan itu adalah Maulana Malik Israel, selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa. Inspirasi tersebut masuk dalam beberapa bentuk, antara lain melalui keturunan yang tersebar di hampir seluruh tanah Banten. Salah satu keturunannya adalah Syekh Jamaluddin yang dimakamkan di dekat Pelabuhan Merak. Sekilas, makam Syekh Jamaluddin tersebut tampak seperti gazebo di warung makan atau restoran-restoran tradisional. Pondok yang baru dibangun itu merupakan tempat istirahat para peziarah. Sengaja kami bangun agar peziarah bisa lebih menikmati suasana makam. Ini merupakan wujud keinginan kami menjadikan makam Syekh Jamaluddin menjadi taman wisata ziarah, ujar Sudrajat yang mengaku sebagai keturunan ke-16 Syekh Jamaluddin. Selain pondok, rencananya Yayasan Syekh Jamaluddin akan membangun lapangan parkir, kios, Cendramata di area tersebut. Selain itu, beberapa buku yang mengisahkan Syekh Jamaluddin juga akan dibuat. Syekh Jamaluddin ini adalah tokoh Islam di zaman Portugis. Beliau cucu dari Syekh Maulana Malik Israel yang menurunkan para wali di Pulau Jawa. Dulu tempat ini adalah pesantren dan santrinya tak hanya di Banten tetapi dari mancanegara seperti Singapura, Samapi, Afrika. Hal itu saya buktikan ketika kami berziarah ke makam salah satu tokoh Islam di Singapura. Mereka bertanya tentang Syekh Jamaluddin Merak, kata Nasrullah, cucu Syekh Jamaluddin. Makamnya tak pernah sepi dari para peziarah dari manapun berada. Tempatnya yang begitu nyaman, indah, bersih, dan pemandangannya yang begitu enak untuk kita pandang, dekat Pelabuhan Merak.
Nah, itulah sejarah-sejarah yang ada di makam Syekh Jamaluddin, Pelabuhan Merak, Banten. Sedikit kami ceritakan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan ataupun keliruan, dan kali ini saya akan melanjutkan perjalanan kami ke makam Mukbaroh Aulia Mas Jong dan Agus Jo. Terus ikuti channel kami, jangan pernah lewati. Yuk mari ikuti terus channel kami, Bang Ali Ibrahim. Nah, inilah pemandangan luar makam Mukbaroh Aulia Mas Jong dan Agus Jo, dua tokoh penting asal muasal Kesultanan Banten yang terlupakan. Kesultanan Banten, sebuah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1526, adalah sebuah negara yang pernah mencapai kejayaan dan kemasyhuran sampai ke benua Eropa. Ada dua tokoh yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap berdirinya Kesultanan Banten, yang disebut oleh penjaga makam sebagai dua tokoh Banten yang terlupakan. Ada juru kunci makam Ki Mas Jong dan Ki Mas Ju, yaitu Bapak Abdul Hasan. Yang di sana mah kawasan Banten lama, bukan orang asli Banten. Yang asli mah yang ini, kata Abdul Hasan kepada dia menceritakan kepada kami. Berdasarkan pengamatan yang kami ketahui, anggapan Bapak Abdul Hasan tentang alasan mengapa dua tokoh yang makamnya dipelihara oleh keluarganya secara turun-temurun itu terlupakan. Karena masyarakat ramai jarang yang berjarak ke makam yang berlokasi di Kampung Telaya, Desa Sempu, Kecamatan dan Kota Serang, Banten tersebut. Dua tokoh tersebut adalah Ki Mas Jong dan Ki Mas Ju. Ki Mas Jong adalah orang Banten pertama yang memeluk Islam. Ia adalah patih dari kerajaan Sunda Wahenten yang dipimpin raja bernama Prabu Jaya Dewata. Sedangkan Ki Mas Ju adalah adiknya. Namun, menurut cerita Bapak Abdul Hasan, juru kunci makam Banten Girang, melalui tulisannya yang dipajang di dinding komplek pemakaman dua tokoh tersebut, nama asli Ki Mas Jong adalah Ajar Jong, sedangkan Ki Mas Ju bernama asli Ajar Ju. Bagaimana nama mereka kemudian berubah menjadi Ki Mas Jong dan Ki Mas Ju? Berawal dari runtuhnya kerajaan Sunda Wahenten, digantikan Kesultanan Banten. Sultan Banten pertama adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang umurnya lebih muda dari Ajar Jong dan Ajar Ju. Untuk menghormati keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin memanggil mereka dengan sebutan Mas. Dua tokoh itulah yang membantu Sunan Gunung Jati Fathahilah untuk menaklukkan kerajaan Sunda Wahenten yang dipimpin rajanya Prabu Jaya Dewata, yang lebih dikenal masyarakat Banten dengan sebutan Prabu Pucuk Umun. Kewajiban sholat ataupun sebagai tempat beristirahat. Berjalan beberapa langkah dari posisi punden terdapat sebuah bangunan bercat putih dengan arsitektur atap genteng yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Bangunan ini berbentuk 4 persegi panjang menghadap ke utara. Terdapat pagar gerbang bangunan yang jika dilihat sekilas
Bentuk tengahnya sebagai pintu masuk menyerupai kopiah Sunda yang dibelah di sisi kanan dan kiri. Serambi Muga ditopeng oleh 4 buah kayu sederhana yang berderet dari sayap kanan hingga kiri bangunan. Dilihat secara keseluruhan, bangunan ditinggikan dengan 6 buah anak tangga atau sekitar 90 cm dari permukaan tanah. Anak tangga ketiga dari bawah menjadi batas pengunjung untuk melepas alas kaki yang dipakai. Ada 1 pintu masuk dan 2 jendela pada bagian kanan dan kiri serambi. Memasuki ruangan depan, yakni ruang sejarah dan kebudayaan situs Banten Girang, pengunjung akan disuguhi oleh beragam benda keberbakalan dan artefak bersejarah peninggalan masa lampau. Benda dan artefak tersebut tersimpan rapi di dalam lemari kaca yang tersebar di ruangan. Benda bersejarah ini merupakan hasil penggalian di situs Banten Girang oleh para arkeolog. Ada artefak seperti gerabah, keramik, logam, manik-manik, dan sisa arang. Ungkap Ahmad kepada kami. Ahmad menjelaskan pecahan gerabah merupakan temuan penggalian terbanyak dari semua artefak. Bentuk-bentuk gerabah berdiri dari periuk besar, periuk kecil, tempayan, mangkuk, kendi, dan pundi-pundi berdasarkan hasil analisis arkeolog. Untuk temuan keramik secara keseluruhan berupa pecahan-pecahan dari fragmen wadah, bentuk mangkuk, piring, cawan, cepuk, guci, buli-buli, dan tempayan. Tidak hanya berasal dari wilayah Banten pada masa lampau, benda kepurbakalan dan artefak bersejarah yang ditemukan juga berasal dari berbagai negara. Negara tersebut meliputi Vietnam, Thailand, Eropa, dan Cina pada dinasti Tang abad 7-10, Sung abad 10-13, Yuan abad 13-14, Ming abad 14-17, dan Qing. Selain dari hasil galian terdapat pula benda-benda bersejarah yang utuh, pemberian warga seperti kendi, guci, dan mangkuk. Ada pula bingkai besar berisikan penjabaran sejarah singkat Banten yang dituliskan langsung menggunakan tangan oleh kuncen utama, yaitu Abah Abdul Hasan. Ini ditulis oleh ayahnya sebagai kesepupuhan situs Banten Girang. Beliau paham betul dengan sejarah Banten. Di sisi kanan dan kiri bingkai terdapat pintu untuk masuk ke ruang berdoa para peziarah. Terdapat di dinding besar bertuliskan Mas Jong dan Agus Cu. Dalam tulisan Arab gundul sebagai sekat antara ruang berdoa dengan mukbaro. Di sisi kiri dinding terdapat pintu yang terkunci sebagai satu-satunya akses masuk mukbaro. Mukbaro yang merupakan tempat peristirahatan terakhir Ki Mas Jong dan Agus Cu sebenarnya dibuka untuk umum, namun warga harus izin dulu ke kita jika mau berdoa di dalam. Tidak bisa sembarangan masuk, ujar Ahmad. Hal ini dilakukan pihaknya untuk minimalisir kerusakan yang terjadi sebagai bentuk pengamanan terhadap mukbaro. Tempatnya tidak besar, jika serombongan yang masuk tentu tidak akan cukup. Makanya tersedia ruangan berdoa persis di depan mukbaro. Jelas pria 24 tahun itu, yaitu dia adalah anak dari Abah Abdul Hasan. Di dalam ruangan mukbaro terdapat 4 kuburan yang bersejajar. 2 di antaranya Ki Mas Jong dan Agus Cu, dan 2 lainnya para ulama yang juga berjasa dalam mengukuhkan agama Islam di Banten. Berdasarkan mukbaro Ki Mas Jong dan Agus Cu dibangun di keramik putih setinggi kurang lebih 70 cm dengan nisan dan bagian atasnya ditutupi oleh kain putih.
Selain untuk melindungi nisan dan bagian atas mukbaro, kain putih juga diberi wewangian, dupa, dan parfum. Untuk kepala nisan, Ahmad Juru Kunci menjelaskan mukbaro Ki Mas Jong didesain berdasarkan seni Demak dan Agus Ju berdasarkan seni Aceh. Kedua mukbaro ditutup oleh kelembu hitam dan tirai rada putih. Ahmad menjelaskan bahwa makam dan mukbaro atau kuburan adalah dua hal yang berbeda dan masyarakat seringkali salah kaprah soal dua istilah tersebut. Makam merupakan tempat yang pernah disinggahi oleh manusia yang masih hidup, sedangkan mukbaro adalah tempat peristirahatan terakhir manusia yang sudah tidak bernyawa. Contohnya, saat ini saya sedang berada di situs Banten Girang, maka salah satu makam saya berada di sini karena pernah saya singgahi tempat-tempat yang ditinggali jejak pokoknya. Jelas Ahmad, Juru Kunci Banten Girang. Menjelang bulan Ramadan, mukbaro situs Banten Girang cukup ramai dikunjungi oleh para peziarah, kata Ahmad. Meskipun tidak seramai sebelum masa pandemi COVID-19, tapi ya lumayan. Ada puluhan peziarah tiap harinya yang memang warga Banten itu sendiri ataupun berasal dari luar kota. Mukbaro situs Banten Girang buka setiap hari, yakni mulai Senin sampai Minggu selama 24 jam. Peziarah tidak dikenakan biaya sebesar pun saat mengunjungi situs Banten Girang. Muhammad Aliun, Juru Kunci pengurus situs Banten Girang yang juga merupakan ketua komunitas Laboratorium Banten Girang menjelaskan, ziarah merupakan ritual rutin untuk menghormati leluhur yang telah meninggal. Proses penghormatan diiringi dengan pemanjatan doa atas jasa-jasa yang telah para sesepuh atau leluhur berikan untuk Banten. Masyarakat kita mayoritas umat Islam, tentunya peziarah menjadi bentuk menghargai dan rasa syukur mereka atas jasa Mas Jong dan Agus Ju sebagai orang Islam pertama di Banten, seperti nengok sesepuh gitu. Jadi tidak dibenarkan jika ada warga yang berziarah dengan maksud tujuan lain seperti tempat mencari rezeki hingga kesaktian. Budaya kita tercampur-campur, sejarah, mitologi, dan sugesti seringkali digabung oleh sejumlah masyarakat sehingga muncul kesalahan-kesalahan dalam menyerap informasi, ujarnya. Di informasi tersebut juga tidak jarang diturunkan kepada anak cicit-cicit mereka dan dianggap menjadi sebuah kebenaran seperti konsep pemali. Pemali merupakan kata yang sering disebutkan terutama oleh orang tua dengan maksud melarang agar tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Pemali ini artinya dosa. Kita mencuri dan membunuh ya pemali. Bukan pemali seperti anak gadis yang duduk di tengah pintu akan kesulitan mendapat jodoh. Makanya harus paham sejarah dulu sebelum berziarah ke sini, tutur Aliun. Wahenten Girang atau Banten Girang diketahui merupakan pusat ibu kota kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Sriwijaya yang didirikan pada 932 Masehi dan berkuasa selama 5 abad di tanah Banten. Sebelum berwujud sebagai sesuatu kesultanan, wilayah Banten termasuk bagian dari kerajaan Sunda Pajajaran masa kekuasaan Prabu Pucuk Umun Banten. Agama yang dianut Prabu Pucuk Umun dan rakyatnya ketika itu adalah Hindu dan Buddha. Adapun Sorosoan Banten Lilir dan Banten Lama pada masa itu berfungsi sebagai pelabuhan. Di tepi Sungai Cibanten terdapat gua buatan yang dipahat pada sebuah tebing jurang. Gua ini memiliki 2 pintu masuk yang di dalamnya terdapat 3 ruangan.
Ucap Abdul Hasan, kesesepuh dan kuncian utama situs Banten Girang, menjelaskan setelah beberapa waktu, Banten Girang akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Islam yang berasal dari Demak dan Cirebon dan berdirilah Kesultanan Banten. Dengan bantuan dua tokoh Ki Mas Jong dan Agus Jo, Sultan Hasanuddin mengajak Raja Pajajaran dan yakni Pucuk Umun untuk masuk Islam, kata pria yang biasa dipanggil Abah ini. Atas penunjukan Sultan Demak pada tahun 1526, Maulana Sultan Hasanuddin diangkat sebagai Bupati Kadipaten Banten. Pada tahun 1552, Kadipaten Banten diubah menjadi negara bagian Demak dengan tetap mempertahankan Maulana Sultan Hasanuddin sebagai sultannya. Ketika Kesultanan Demak runtuh dan diganti Pajang 1568, Maulana Sultan Hasanuddin memproklamasikan Banten menjadi negara merdeka lepas dari pengaruh Demak. Sultan Maulana Hasanuddin memerintah Banten selama 18 tahun 1552 dan sampai 1570. Ia telah memberikan andil terbesarnya dalam meletakkan fondasi Islam di Nusantara. Dibuktikan dengan kehadiran bangunan peribadan berupa masjid dan sarana pendidikan Islam seperti pesantren dan pengirim mubalik ke berbagai daerah yang dikuasai. Abah Abdul Hasan menuturkan secara keseluruhan luas situs Banten Girang kurang lebih 8 hektar dan sebagian besar lahan telah dipakai untuk pemukiman warga. Berdasarkan peta situasi situs Banten Girang, terdapat beberapa pembangunan peninggalan zaman lampau seperti goa, punden, dan jembatan-jembatan yang masih ada hingga saat ini. Sayangnya situs dengan berjuta sejarah ini masih minim campur tangan pemerintah, tutur Abdul Hasan. Ia mengatakan pemeliharaan hingga pembangunan situs ini masih mengandalkan sumbangan masyarakat dan peziarah atau menggunakan dana pribadinya. Bahkan musola dibangun dari hasil sumbangan dermawan yang bukan orang Islam. Dan masih banyak lagi sejarah-sejarah peninggalan Mukbaroh Aulia, Mas Jong, dan Agus Jo. Mungkin hanya itulah sedikit yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau keliruan, mohon maaf. Dan untuk sahabat dimanapun berada, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel kami, Bang Ali Ibrahim, agar lebih semangat lagi menceritakan sejarah-sejarah yang ada di Banten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.